Oke teman, gue udah ada Bumblebee dari film terbaru Transformers Rise of the Beast. Ini filmnya keluarnya kapan ya? Bulan April atau Mei gitu ya. Pokoknya ini film bakal keluar si Transformers Rise of the Beast. Dan ini dia versi studio series Bumblebee-nya. Jadi sekarang tuh udah mulai banyak keluar ya. Padahal filmnya belum muncul, tapi mainnya udah pada muncul ya. Apalagi yang versi Predacons ya tuh. Jadi kali ini filmnya itu bakal mengangkat Predacons dan juga Terrorcons dan juga Autobots. Jadi bukan antara Autobots dan Decepticons lagi nih. Tapi semoga ada Decepticons juga lah nanti ya. Dan kita langsung lihat aja di sini boxnya studio series Bumblebee. Ini udah mulai pakai plastic free packaging, jadi udah nggak ada plastik lagi. Ini juga kertas ya untuk pengikat si figurnya. Jadi bolong nih, bisa kita goyang-goyangin kepalanya di sini guys. Dan sepertinya boxnya kecil ya menurut gua. Dan untuk harga figur ini sendiri ini di 500 ribuan ya. Cukup mahal ya, tapi kita akan lihat seperti apa. Karena menurut gua ini sekarang udah kecil banget figurnya. Kalau dulu tuh ukuran deluxe class kayak gini itu tuh harganya di 300 ribuan atau 200 ribuan. Sekarang jadi 500 ribu guys. Padahal dulu nih bisa dapat Voyager class ini ya, namanya juga inflasi. Dan langsung kita lihat dari box ya, di sini ada gambar Bumblebee-nya CGI dan juga ini studio series yang ke-100. Jadi di angka 100 ini dikasih ke Bumblebee yang Rise of the Beast. Ada logo Transformers Rise of the Beast-nya dan juga Takara Tomy. Habis itu di sini ada studio series Bumblebee 100 Transformers dan juga ada logo Generations. Dan di sampingnya ada CGI lagi Bumblebee studio series 100. Dan juga di belakangnya kayak gini ya, ada figurnya nih, figur aslinya baru si Bumblebee dan versi vehicle mode-nya, dan juga ini 23 langkah untuk merubah Bumblebee ini menjadi mobil. Dan juga di sini ada QR code si GM ya. GM itu General Motors, perusahaan yang mengeluarkan mobil-mobil dari film Transformers ini. Jadi udah license lah pokoknya untuk mobilnya. Dan juga ini Hasbro. Dan seperti itu ya. Dapat backdropnya juga, nanti akan kita lihat seperti apa backdropnya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita buka. Dan bukanya ya walaupun dia less plastik tapi masih ada selotip ya guys. Jadi buka selotipnya di sini. Kita serepet dulu. Nah, dengan cutterku dan kita keluarin ya. Jadi gini nih, keluarin ini. Ditarik. Terus ada backdropnya. Terus ada petunjuknya. Ada apa lagi nih? Satu kertas apa nih? Ya itulah ya, kayak license-licensean dan warning-warningan seperti itu. Oke, untuk backdropnya sih gambarnya nih kayak di gunung-gunung gitu ya, kayak ada lava gitu ya. Jadi ini kayaknya final battle-nya mereka nih di gunung nih guys sepertinya. Oke, jadi kayak gini backdropnya, nanti kita akan lihat dipajangnya kayak gimana. Kita dapat juga petunjuknya. Ini 23 steps tadi, harusnya gampang ya. Dan menurut gua petunjuknya Hasbro ini juga cukup dimengerti, tidak seperti third party yang Oke, ini dia untuk Bumblebee-nya. Cukup berat sih, tapi untuk nah kan langsung copot nih. Aksesorisnya gak dibungkus kertas lagi, ini cuma kayak diselipin doang kayak gini. Ya menurut gua sih lama-lama semua packaging ujung-ujungnya memang tidak terlalu penting sih ya. Makanya mereka bikin less plastik karena ujungnya bakal dibuang juga gitu guys. Nah, jadi seperti ini dapat senjatanya, dapat aksesorisnya 2 biji, satu pedang, satu kayak blaster gitu. Tapi menurut gua figur ini gua udah lihat banyak repaint-nya dan menurut gua bagus sebenarnya figur ini. Cuman kalau dari Hasbro-nya sendiri ngecatnya tuh kayak kurang niat gitu. Jadi menurut gua kurang, nggak usah pakai cutter bisa ya. Jadi tinggal dipelintir-pelintir aja. Ini kita lepasin dulu pelintirannya. Oke, kita pelintir 1. Oke, selesai pelintir 1. Terus selesai pelintir 2. Selesai pelintir 3. Dan juga selesai pelintir 4. Oke, kalau udah kayak gitu tinggal ditarik aja pelan-pelan figurnya. Semoga nggak ada yang copot-copot atau patah. Nggak ada ya. Harusnya sih solid nih karena Hasbro punya nih. Kadang third party juga walaupun ada diecast-nya cuman plastiknya suka kayak kemarin yang si Optimus Prime itu tuh. Oke, ini dia untuk figur Bumblebee-nya dari film terbaru Rise of the Beast. Gue sih cukup excited ya dengan mainan-mainannya Rise of the Beast. Apalagi si Optimus Primal-nya tuh. Gue udah tunggu-tunggu banget. Dan gue udah lihat enak Optimus Prime-nya. Maaf ya, kurang banget sih Optimus Prime itu. Kalau Optimus Prime-nya, gue bakal nunggu third party-nya sih, mau nggak mau ya. Dan ini dia untuk figur Bumblebee-nya guys. Warnanya kuning banget ya. Kayak kuning lemon gitu. Kalau di filmnya si Michael Bay kan kalau nggak salah Bumblebee itu agak orange sedikit ya. Kalau ini udah kuning banget. Dan juga untuk transformation-nya kayak ini belum maksimal nih. Ini bisa ditarik lagi nih. Tapi gue takut copot nih. Gue takut, aduh ntar aja deh. Pokoknya kayak gini. Dan menurut gue paintingnya aja sih yang masih kurang ya. Masih bisa diperbaiki lagi. Karena memang buktinya kalau saat udah di repaint ini figur jadi bagus banget guys. Jadi sebenarnya menurut gue Hasbro moldingan udah oke. Cuman masalah repaintnya aja pelit dia sama paint. Pelit gitu loh. Ya kayak gini untuk figurnya sendiri. Oke, untuk bagian kepalanya ini sendiri sih menurut gue catnya masih agak kurang ya. Cuman dicat di bagian hidung sama mulut. Dan juga di bagian
bagian mata dan juga di kupingnya sedikit dan juga di kepalanya sedikit. Udah gitu doang gitu. Agak pelit ya. Ini kalau misalnya lebih detail lagi catnya nih, menurut gua bakal lebih oke nih. Dan juga untuk di bagian tangannya juga ini sebenarnya harus bisa dicat lagi, cuman detailnya kayak agak kurang aja. Mungkin emang karena dia mengambil estetik dari film Bumblebee yang Bumblebee doang. Jadi nggak terlalu banyak detail parts-parts mobil. Makanya ini agak sedikit kayak nggak terlalu banyak parts-parts kecil lah. Cuman ini detail-detail silvernya aja sih yang sedikit banget nih. Harusnya masih banyak bagian yang bisa dikasih warna silver dan hitam. Nah untuk bagian pintunya sih ini juga udah oke ya. Cuman transformationnya dia kurang kayak terlalu rata aja. Dia kurang bisa ngelipet ke dalam sedikit aja gitu. Dan juga untuk bannya seperti ini. Dan untuk bagian kakinya ya oke lah ya. Untuk detailnya nggak terlalu banyak. Masih ada kelihatan bagian jendela belakang mobilnya. Bisa untuk bagian kakinya sih ini juga udah cukup oke menurut gua. Kayaknya di bagian kakinya tuh masih bisa dicat-cat lagi warna silver gitu. Karena masih ada detail-detailnya yang sebenarnya masih bisa di paint. Nah langsung kita lihat belakangnya. Belakangnya bener-bener plain banget sih. Jadi kayak cuma kuning aja seperti ini. Tuh ya kalau lihat belakangnya. Kayak kuning cuman ada garis-garis hitam doang. Itu juga dari mobilnya. Bukan karena dari robotnya. Ya kalau menurut gue sih ini baiknya di repaint sih ya. Cuman kayak nge-repaintnya sendiri udah berapa biayanya ya. Mending repaint sendiri. Cuman kayak nggak rapi. Cuman kalau repaint mahal. Cuman kalau gini kurang puas. Gimana? Kayak gitu ya, langsung aja kita lihat artikulasi seperti apa untuk figur sekecil ini. Kepalanya bisa naik turun dikit doang. Ya, goyang-goyang sedikit doang, muter 360 derajat, tapi kayak agak loncer-loncer gitu, biasanya nggak terlalu seret. Terus tangannya bisa kebuka segini, terus bisa muter 360 derajat. Sebenarnya cuma kehalang pintu sedikit. Sebenarnya bisa nih guys. Aduh. Terus itu nggak ada swivel. Swivelnya adanya di sikut, dan juga untuk sikutnya juga cuma 90 derajat. Untuk bagian pergelangan tangannya nggak ada ya. Tapi untungnya jarinya sih di paint warna silver. Habis itu di bagian perutnya juga bisa 360 derajat karena untuk transformasi kali ya. Cuman nggak bisa bungkuk, nggak bisa tegak. Untuk nendangnya lumayan tinggi segini, ke belakang juga lumayan tinggi, dan juga untuk kebukanya juga lumayan lebar dan nggak ada swivel, jadi cuman ball joint aja, jadi bisa kayak kebuka sedikit aja gini. Dan langsung ke bagian ankle-nya ada artikulasi lagi, bisa muter 360 derajat dan juga bisa miring-miring begini. Jadi seperti itu aja untuk artikulasinya ya. Dengkulnya, oh bisa nih, dengkulnya bisa ditekuk 90 derajat guys, jadi bisa kayak berlutut gitu. Makanya nggak mungkin kan dengkulnya nggak bisa ditekuk ya, nggak seru dong. Tapi ini untuk pose-pose, gue ngeliat di berbagai posan di Instagram sih, pose-posenya ini juga lumayan asik ya. Jadi menurut gue kayaknya dengan artikulasinya segini tuh nggak mengganggu banget, karena masih bisa pose yang keren-keren juga. Apalagi kalau ditambahin megang blaster kayak gini nih. Langsung kita coba pasang blasternya. Nah ini dia tuh, jadi keren ya. Dan di sebelahnya kita coba pasangin blade-nya. Nah jadi kayak Assassin's Creed nih dia nih. Nah ini blade-nya sendiri juga kayak harus di repaint lagi sih warna silver ya. Kayak gue pengen nanti iseng kalau lagi kosong senggang gue repaint tapi nggak tahu kapan kosongnya guys. Seperti ini guys, menurut gue sih udah oke banget ya. Untuk figurnya ini 500.000 agak kemahalan karena memang nggak tahu inflasi, dan juga menurut gue plastiknya ya udah plastik biasa, tapi maksudnya cukup solid berasanya, nggak ada yang ringkih-ringkih gitu. Cuma menurut gue udah terlalu kekecilan aja. Tapi memang kalau di film skala si robotnya itu juga emang dikecilin. Optimus Prime juga dia lebih kecil dari film yang Michael Bay, Bumblebee juga lebih kecil. Oke langsung kita lihat proses transformasinya nih. Ini paling gue suka nih. Ini part yang gue suka. Dan ini dia guys, pas jadi mobilnya menurut gua, gokil sih. Kalau jadi mobil menurut gua keren banget. Ini kayak nggak perlu ada yang di repaint lagi ya kalau menurut gua. Tapi memang pas jadi robotnya itu loh, butuh banget loh. Dan ini modelnya kayak Camaro di film pertama yang jadul ya, tahun 69 apa kalau nggak salah. Dan ini Camaronya dimodif menjadi off-road. Bannya dibikin kayak agak renggang di bagian bawahnya. Dan juga kayak dikasih cage gitu di bagian depannya, bumper gitu ya. Dan juga ada cage di bagian jendela depannya. Jadi ini menurut gua sabi banget sih. Dan ini si Bumblebee-nya jadi gagah banget ya, gahar banget untuk si Camaronya ini. Memang agak kecil dan tipis ya, beda banget sama mainan yang dulu. Tapi menurut gue oke sih, ini oke banget sih. Kayak bener-bener rapet, transformasinya lancar, kayak nggak ada yang kebuka-buka gitu. Kayak menurut gue ini salah satu figur yang good job ya sebenarnya. Tinggal paint jobnya aja yang belum good job. Ini lancar banget nih guys, tuh kayak mundur, maju mundurnya asik banget. Dan untuk nge-store senjatanya, ini blasternya bisa dijepit di sini, belakang sini. Dan untuk blade-nya bisa di bagian bawahnya sini nih, oke? Jadi kayak gitu. Untuk bagian bawahnya sih kayak gini ya, kelihatan robotnya. Bumblebee-nya kuning banget, kayak kurang robot gitu loh, karena emang paint-nya agak males ya. Jadi seperti ini untuk wujud pas jadi mobilnya. Dan langsung kita lihat gimana kalau misalkan figur ini pas diposein.
itu dia guys review gue mengenai Bumblebee Transformers Rise of the Beast yang terbaru ini. Gimana menurut lu? Kira-kira enaknya gue review siapa lagi abis ini atau review mainan apa lagi? Kalau misalkan kalian suka dengan channel ini, klik tombol like juga, jangan lupa untuk subscribe juga. Follow gue di Instagram di @boymleno. See you next video, stay healthy, stay lucky, people.